Halo teman-teman, di video kali ini aku akan mewawancarai BPU atau bukan penerima upah dan bagaimana sih pengetahuan mereka mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Yuk, mari ikuti videonya. Halo Bang, selamat siang. Perkenalkan saya Mutagara dari peserta magang BPJS Ketenagakerjaan dari Rabusul. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Abang mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi apa sih yang Abang ketahui tentang BPJS Ketenagakerjaan? Apakah Abang mensamakan BPJS Ketenagakerjaan ini dan BPJS Kesehatan? Apa yang ketahuan Abang yang Abang tahu? Izin Bang, kalau sepengetahuan saya BPJS Ketenagaan Kerjaan itu mungkin di bagian kerjaan. Mungkin kalau bagian BPJS Kesehatan itu bagian kesehatan. Mungkin pengetahuan saya di situ sih Bang. Karena perbedaan ketenagaan kerja kan mungkin udah difasilitaskan dari pihak kerja. Jadi kalau untuk kesehatan mungkin ya kita kayak sakit datang ke dokter gitu, mungkin begitu pengetahuan saya Bang. Pengetahuan Abang, apakah BPJS Ketenagakerjaan yang seperti Abang bilang tadi kan hanya pekerja formal aja yang bisa mendaftar? Kan BPJS kan apa? Didaftarkan sama perusahaannya. Apakah cuma mereka yang bisa daftar BPJS? Pengetahuan saya gitu, karena udah difasilitas dari perusahaan ataupun kayak pabrik gitu kan Bang. Jadi kan ada kayak mereka itu ada dikasih fasilitas gitu sih Bang, sepengetahuan saya. Ternyata enggak Bang. Ternyata di BPJS Ketenagakerjaan ini sektor-sektor informal seperti Gojek, pedagang yang bukan penerima upah, yang tidak terkait dengan instansi yang gajinya tetap. Ini kan BPU kan bukan penerima upah kan, dia nggak tetap gajinya, nggak ada kaitannya dengan instansi, dan ternyata itu bisa loh daftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentu ini sangat bermanfaat untuk Abang mengikuti. Abang sebagai apa, market kan Bang? Iya benar Bang. Apakah Abang udah daftar untuk BPJS Ketenagakerjaan? Kalau saat ini saya daftar hanya BPJS Kesehatan saja sih Bang. Gitu. Kalau tenaga kerja kan karena saya bukan belum bekerja gitu. Mungkin bisa daftar Bang. Kalau seperti market, iurannya mulai dari 16.800 per bulannya, itu nanti banyak manfaat-manfaat yang bisa didapatkan tentunya. Dan seperti santunan, pas kita kematian nanti buat tulisan dapat dari BPJS. Mungkin itu Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang. Ya. Halo Bang. Halo. Sebelumnya perkenalkan, saya Musa Chandra, peserta magang di BPJS Ketenagakerjaan Mitra USU. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Musa Chandra ya. Jadi saya ditugaskan untuk mengedukasi masyarakat mengenai BPJS Ketenagakerjaan, terutama di bagian sektor informal. Sektor informal itu BPU atau bukan penerima upah, yang tentunya di BPU ini kayak Abang kan, apa sebelumnya pekerjaannya apa ya Pak? Saya sebelumnya bekerja sebagai guru privat yang bekerja di rumah sih, kayak jadi ada anak-anak sekolah yang datang ke rumah setiap maghribnya. Jadi saya ditugas untuk mengedukasi tentang BPU ya Pak. Ya. Jadi BPU ini bukan penerima upah. Jadi sebelumnya Abang tahu nggak bahwa di BPJS Ketenagakerjaan itu bukan sektor formal aja yang bisa daftar di BPJS. Sejauh ini belum tahu sih terkait hal itu. Yang Abang tahu hanya pekerja formal aja yang Iya bisa benar, daftar. yang bisa dapat sebagai hanya pekerja formal. Dan ternyata di BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya sektor formal aja Bang. Dia bisa sektor informal. Seperti apa? Seperti pedagang, guru les privat, guru ngaji privat. Pokoknya dia yang tidak terikat dengan instansi-instansi yang menerima gaji. Kalau kita sektor formal kan langsung, iya, langsung dipotong dengan gaji kita kan, sehingga jadi aku mau nanya ke Abang, apakah Abang udah daftar BPJS Ketenagakerjaan belum? Oh, sejauh ini udah ada sih sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Abang tahu nggak ada berapa program di BPJS itu? Nah, Abang kan nggak tahu nih apa saja program di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Abang mau tahu itu, boleh dong untuk mendownload aplikasi Jinko Mobile atau yang Softtek Mobile. Itu aplikasi yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Di sana nanti ada keterangan-keterangan, informasi-informasi. Jadi Abang bisa ketahui itu di sana. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja sih sebenarnya program di BPJS Ketenagakerjaan itu. Kayak Abang kan, Abang di bagian bukan terima upah ya, Abang kan bayar sendiri. Ya. Jadi ada 3
Yang pertama ada JKK, JKK itu jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua ada JKM, jaminan kematian. Yang ketiga ada JHT, jaminan hari tua. Untuk abang sendiri mengikuti yang sebelumnya tahu nggak bang apa saja manfaat program yang abang daftar itu? Jadi belum tahu sih terkait manfaat dari program tersebut karena baru daftar aja sih tahun ini. Dan manfaatnya itu pasti berguna banget ya bang untuk abang. Ketika abang nanti, kita kan nggak tahu kan, ketika abang udah di jalan ke kerjaan, kerja, nah nanti misalnya abang ada apa, nanti abang bakal ditanggung biaya rumah sakitnya, bisa dapat santunan juga. Dan ketika abang nanti meninggal, itu nanti abang nggak perlu mengeluarkan uang untuk bagian di batu nisan atau keuangan ya, keperluan kita pada saat kita meninggal nanti itu kayak BPJS ya biayanya mereka. Terus ketika abang nanti apa, jika abang memiliki anak, nanti maksimal dua anak bakal dikasih beasiswa oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan biaya dengan durasi waktu 3 tahun untuk membayar bagian BPJS Bang. Itu menarik ya. Iya. Terkait hal tersebut. Oke Bang, terima kasih atas waktunya, terima kasih Bang. Baik, terima kasih atas informasinya yang Halo Bang, sebelumnya perkenalkan aku Setro, peserta magang di BPJS Ketenagakerjaan Mitra Buku. Jadi saya di sini izin untuk mewawancara Abang mengenai pengetahuan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Sejauh ini selama saya mewawancari beberapa masyarakat bahwa mereka mengklaim bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah sama-sama. Jadi mungkin di sini saya akan mengedukasi abang atau mencari tahu lah apa yang abang ketahui tentang BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya saya ingin tanya sama abang, boleh perkenalkan diri abang dan bekerja sebagai sebelumnya kenalin saya Fatur Rahman dan saya bekerja, kebetulan saya punya bisnis bang. Bisnisnya saya itu bergerak di bidang vakum pesawat. Kalau saya boleh tahu bang, vakumnya ini aku udah punya karyawan atau masih sendiri bang? Kebetulan udah tapi nggak banyak ya, cuman ya beberapa orang aja karena ya parking di lokal itu pergerakan musliman yang bang ya. Jadi ya mungkin belum sebanyak itu karyawan saya. Oke, sebelumnya apa udah pernah daftar BPJS Ketenagakerjaan belum? Saya sendiri belum. Nah, kan abang sini belum daftar kan? Mungkin boleh dong kasih tahu pesan untuk para pekerja yang lain yang belum mendaftar. Mungkin abang bisa kasih pesannya bang Untuk orang yang belum daftar BPJS termasuk saya. Jadi kalau setelah saya dengar nih dari informasi dari orang BPJS langsung, dan menurut saya itu bagus banget, BPJS Ketenagakerjaan itu bagus banget dan emang penting banget ya. Dan mungkin saya juga akan daftar segera ini ke BPJS Ketenagakerjaannya. Dan pesan untuk orang-orang yang belum daftar di BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman yuk daftar. Kita nggak tahu kapan kita kecelakaan, kapan kita dapat musibah, kapan kita dapat banget, kita nggak tahu. Itu urusan yang urusan masa depan yang kita nggak tahu sama sekali. Tapi urusan sekarang adalah urusan tanggung jawab kita dan urusan kita berusaha dulu. Ya istilah katanya ya rumah harus kita gembok dulu dong, baru kita pasrah kalau ada maling atau enggak gitu kan. Salah satu usahanya menurut saya kita daftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan itu salah satu hal yang penting banget sebelum kejadian, mencegah lebih bagus daripada mengobati. Oke bang, terima kasih banyak atas pesannya sangat-sangat luar biasa. Oke bang, terima kasih bang. Sama-sama, terima kasih. Nah, itulah hasil dari wawancara beberapa masyarakat mengenai BPJS Ketenagakerjaan, dan masih banyak ya yang kurang tahu mengenai BPJS Ketenagakerjaan itu. Sekian dari saya, terima kasih.